Luming menembakkan pistol, sebuah meriam raksasa, ke arah tekanan Jin Yuan. Jin Yuan panik saat itu. Ia ingin melawan, namun, ia tak mampu mengerahkan setengah tenaganya. Akhirnya, ia hanya berteriak dan diledakkan oleh pistol Luming. Jin Yuan, jatuh. Seluruh restoran bernapas dengan ngeri. Masalah besar, mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi hari ini. Beberapa raja dari keluarga Jin telah terbunuh berturut-turut. Sekarang bahkan Jin Yuan, salah satu dari 4 tokoh terkemuka dalam keluarga Jin, telah terbunuh. Jika keluarga Jin tahu tentang ini, mereka akan menjadi gila. Di saat yang sama, ia juga dikejutkan oleh kengerian Luming. Orang kuat yang baru saja membunuh raja pertama keluarga Jin telah membunuh raja kedua dewa. Kehidupan logam, itulah kehidupan logam. Pantas saja, aku tidak merasakan napas sebelumnya. Beberapa orang berbicara, pergi. Saat itu, penguasa dua dewa dan Raja Teran bersayap, dengan sayap terbangnya, melesat keluar dan bergegas ke jendela di sisi restoran lalu terbang keluar jendela. Lu Minggang baru saja membunuh penguasa keluarga Jin dan Jin Yuan. Yixiang ketakutan setengah mati. Penguasa Senwang Erzong tidak berani tinggal diam dan melarikan diri bersama Yixiang. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka tidak menyangka Lu Ming memiliki kehidupan logam yang mengerikan. Jika kau ingin melarikan diri, tinggallah bersama kami hari ini. Lu Ming minum dengan dingin, mengambil bola, sosoknya berkelebat, dan juga bergegas keluar jendela. Boom! Begitu ia bergegas keluar jendela, Lu Ming tertembak. Sebuah tombak besar, seperti pegunungan tak terbatas, menekan ke arah penguasa Yixiang dan Teruton. Aliran udara di kehampaan didorong dan mengeluarkan suara keras, yang mengejutkan orang-orang di dekatnya. Di dekatnya, semua orang berhenti untuk menonton. Cop! Dengan kepakan sayap, penguasa Teran bersayap menebas tombaknya ke langit dan mengalahkan tombak Lu Ming. Namun, kecepatannya juga tertahan untuk sementara waktu, dan kecepatannya berkurang drastis. Bola itu memanfaatkan kesempatan itu dan terbang keluar, langsung mengejar kedua siang bersayap itu. Tuan muda, pergilah dulu. Master Teran bersayap meraung, tiba-tiba berbalik, sepasang sayapnya tumbuh dengan cepat, dipenuhi dengan guntur tak terbatas, lalu guntur tak terbatas itu menghantam bola. Namun, guntur itu tidak berpengaruh pada bola. Bola itu sendiri membawa semacam guntur yang mengerikan dengan kekuatan tak terbatas, sehingga guntur ini langsung diserap oleh bola begitu dibombardir. Bola itu tidak mendapat sedikit pun halangan, tubuhnya membentuk sebuah serbuan, dan kemudian pisau ke sayap Master Teran. Orang ini juga tidak menyangka, petir yang mengenai bola tidak berguna, saat ini agak terkejut. Aduh, saat bola terputus, pria itu terbelah dua. Ah, Wing Xiang berteriak ketakutan. Giliranmu, Lu Ming berkata dengan dingin, melangkah keluar, dan pergi untuk membunuh Xixiang. Berani, kau ingin mati. Tepat pada saat ini, terdengar beberapa raungan di sekitar, dan kemudian beberapa napas mengerikan, yang menyebar ke seluruh negeri menuju Lu Ming. Di bawah tekanan napas ini, tubuh Lu Ming bergetar hebat, seperti beberapa gunung suci di tubuhnya, yang hampir membuatnya muntah darah. Kemudian, beberapa sosok, dengan kecepatan yang mengerikan, bergegas, sekejap, ke sisi Wing Xiang. 3 orang, 3 pria besar. Satu mengenakan jubah emas, satu memiliki sayap guntur di punggung, dan yang lainnya memiliki sisik di tengah alisnya. Satu adalah anggota keluarga Jin, satu adalah anggota klan Wing, dan yang lainnya adalah anggota keluarga Qin. Ketiga pria itu telah berjaga di tepi gedung Yunzong. Baru saja Lu Ming membunuh Master Teran Wing dengan bola. Itu terjadi begitu cepat sehingga para ahli ini tidak bereaksi. Ketika Master Teran Wing terbunuh, mereka bereaksi dan berlari melindungi Yixiang di tengah. Raja Dewa 3, Lu Ming tampak berwibawa. Ketiga pria ini adalah 3 orang terkuat dari Raja Dewa. Kekuatan mereka luar biasa. Dengan kekuatan Lu Ming, aku khawatir mereka akan terbunuh hanya dengan satu gerakan. Hahaha, kita sampai. Akhirnya mereka sampai. Yixiang menghela napas lega, lalu tertawa terbahak-bahak dalam hati, matanya penuh keganasan. Bunuh anak ini, dia membunuh Jin Yuan dibunuh olehnya. Teriak Wing Xiang, apa, Jin Yuan dibunuh olehnya, sialan. Di antara mereka, petinggi keluarga Jin mendengar berita itu dan meraung marah. Tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Dia sangat marah, dan kesempatan untuk membunuh terasa sangat dingin. Tubuhnya gemetar karena marah dan menatap Lu Ming. Ini salah, mereka salah. Mereka telah berjaga di dekat gedung Yunzong, mengawasi Lu Ming memasuki gedung Yunzong. Mereka melihat Lu Ming sendirian memasuki menara awan, jadi mereka tidak menindaklanjuti. Di menara awan, terdapat beberapa dewa dan raja ganda. Sangat mudah untuk menghadapi Lu Ming. Jika ada ahli yang ingin masuk bersama Lu Ming, maka mereka juga harus masuk ke dalam gedung awan. Mereka tidak menyangka Lu Ming diikuti oleh kehidupan logam. Kehidupan logam itu sangat aneh. Mengenakannya pada Lu Ming seperti perhiasan. Kecuali jika Anda merasakannya dengan saksama, Anda dapat mendeteksinya. Jadi mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan dan menghancurkan Jin Yuan dengan sia-sia. Nak, aku akan menghajarmu sampai ke tulang. Lu Ming terkunci oleh auman dan amarah 3 penguasa raja keluarga Jin. Seolah-olah Lu Ming terhimpit oleh gunung dan sulit digerakkan.
Bola, Luming mengirimkan suara ke bola, dan bola itu terbang kembali ke sisi Luming, yang kemudian berubah menjadi gelang, yang dikenakan di pergelangan tangannya. Dengan kekuatan bola, lengan Luming bergetar, mematahkan tekanan napas lawan. Namun sesaat kemudian, penguasa keluarga Jin melangkah maju, seperti cahaya pelangi kemasan yang menerjang Luming. Telapak tangannya berubah menjadi kuning kemasan, dan satu telapak tangan menghantam Luming. Kehampaan itu mengeluarkan suara keras, kekuatan yang mengerikan, seperti tsunami. Raja Dewa 3 kali lipat, kekuatan ilahinya sangat menakjubkan, jauh melampaui Raja Dewa 2. Bola, terserah padamu. Luming berkomunikasi dengan bola. Jangan khawatir, itu hanya Raja 3. Berikan padaku. Suara bola bergema, lalu tubuhnya menggeliat, menangkis tinju Luming. Luming menyimpan senjatanya dan melesat keluar. Zizi, setelah Luming melesat, bola itu dipenuhi petir. Boom, tinju Luming, bersama dengan 3 telapak tangan Raja Jin yang kuat, mengeluarkan raungan yang menggelegar. Gelombang dahsyat hampir mengangkat bangunan dari awan. Berderit, di atas bola, guntur bergemuruh. Guntur semacam ini berasal dari perunggu dunia dewa kuno. Guntur itu kuno dan dahsyat, dan kekuatannya sangat mengerikan. Guntur menyambar dan menghancurkan telapak tangan tuan keluarga Jin, lalu guntur terus membombardir tuan keluarga Jin. Raja Dewa 3 tuan keluarga Jin, tersambar petir, seluruh tubuhnya gemetar, tubuhnya jatuh berulang kali, tubuhnya terguncang dan mati rasa, dan dia hampir muntah darah. Lumingi melawan balik Raja Dewa, penguasa keluarga Jin. Adegan ini hampir membuat Yixian ketakutan setengah mati. Ayo pergi, ayo kita bunuh anak ini bersama-sama. Wing Xiang meraung, anak ini aneh, ayo kita lakukan bersama. Raja 3 dewa dari keluarga Jin juga berkata. Boom, boom, pada saat yang sama, 3 penguasa Raja Dewa Teran bersayap dan penguasa keluarga Qin mengeluarkan aura yang luar biasa. 3 penguasa 3 dewa dan raja bergerak bersama, dan momentumnya mengguncang bumi. Awalnya, beberapa orang di samping menonton, tetapi mereka terus mundur karena takut terpengaruh. Ayo, dan pada saat ini, Wing Xiang meraung ke kejauhan. Tidak tahu mengapa, hatinya masih sangat tak berdasar, alasan utamanya adalah Luming membawa terlalu banyak ketakutan, bahkan jika 3 penguasa 3 dewa melindunginya, dia tetap tidak memiliki dasar. Dia tahu bahwa pasti ada 3 penguasa keluarga bangsawan yang menjaga di sekitar, dan bahkan yang lebih kuat. Orang-orang ini, untuk berjaga-jaga, tidak dibutuhkan dalam rencana. Untuk menghadapi seseorang di alam dewa dan surga, mengirimkan Raja Dewa saja sudah cukup. Mengirim yang lebih kuat bukanlah lelucon. Namun sekarang, Yixian hanya merasa panik dan berharap bisa memanggil orang-orang yang lebih kuat. Patahkan tangan kekosongan, tinju 7 luka, petir. Saat Yixian meraung, ketiga petarung itu, bersama-sama dengan tangan mereka, melancarkan 3 jurus unik, menekan Luming. Menghadapi serangan seperti itu, apalagi Luming hanyalah seorang dewa kecil. Bahkan jika Jenderal Raja Erchong pasti akan kalah, tidak ada yang tersisa. Namun, Luming menguasai bola. Aku akan meledak, teriak bola itu. Ayo, gumam Luming dan meninju. Zizi, di atas bola, terdengar guntur yang mengerikan. Kekuatan guntur berubah menjadi 3 pedang guntur, dan mereka menebas 3 orang. Ini permainan bola. Bola telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Boom, 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 terdengar 3 ledakan berturut-turut, diikuti beberapa teriakan. Kemudian, ketiga sosok itu mundur. 2 di antaranya jatuh langsung ke tanah setelah mundur. Mereka semua hitam dan tak bernapas. Mati, ada 2 orang yang langsung terbunuh oleh bola. Kedua orang ini adalah penguasa keluarga Jin dan penguasa keluarga Qin. Bola mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan semua kekuatan guntur. Guntur itu begitu dahsyat hingga membunuh 3 eksistensi 2 dewa dalam satu serangan. Hanya Raja Sayap yang menyelamatkan nyawanya. Namun, situasinya juga sangat menyedihkan. Raja Dewa Teran bersayap, karena ia juga bertanggung jawab atas guntur, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap guntur. Meskipun ia tidak mati, seluruh tubuhnya hangus, seperti sepotong arang hitam. Pada saat yang sama, ia muntah darah, dan napasnya sangat putus asa. Ia juga setengah mati. Aku, kali ini, Yixian hampir takut buang air kecil, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Kali ini, lihat siapa lagi yang akan menyelamatkanmu. Luming melangkah maju, datang ke sisi Wing Xiang, sebuah tangan besar menggenggam, untuk Wing Xiang. Tidak, ayah, tolong aku. Yixian berteriak histeris. Lepaskan tuanku. Pada saat ini, tidak jauh dari sana terdengar teriakan panjang, yang menembus langit, dan seluruh area Xiangyun bergetar. Kemudian, sesosok, dengan kecepatan yang mengerikan, bergegas menuju sisi ini. Sosok itu belum tiba, napas yang mengerikan, telah menyerbu seperti gelombang. Napas ini beberapa kali lebih mengerikan daripada 3 Raja Dewa. Baru saja, Yixian berteriak. Pria kuat yang menjaga lingkungan itu datang. Benar saja, masih ada master, tapi sudah terlambat. Sinar dingin melintas di mata Luming, dan tangan besarnya mencengkeramnya. Kekuatan dahsyat itu menghancurkannya ke Yixian. Yixian hanya menjerit tak berdaya, dan menghilang di tangan besar Luming.
Kau ingin mati. Raungan teror, tajam, dengan kekuatan guntur, menebas Lu Ming untuk membunuhnya. Pria yang bergegas menghampirinya adalah seorang ahli dari keluarga manusia bersayap. Dia mendengar teriakan Yixiang dan segera bergegas menghampirinya. Tanpa diduga, dia memperlambat langkah dan menyaksikan Yixiang terbunuh. Dia ingin membuat Lu Ming frustrasi. Kekuatan yang mengerikan, ini seharusnya menjadi 4 raja. Lu Ming merasakan kekuatan pihak lain dan sangat memahami bahwa kekuatannya saat ini jauh dari master lainnya. Tubuh bola itu dengan cepat menggeliat, dan akhirnya berubah menjadi baju zirah, menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Boom, Lu Ming dan bola itu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dari serangan itu. Dengan raungan yang mengerikan, tubuh Lu Ming terlempar seperti peluru, terpental ratusan mil dan menyemburkan darah. Ada retakan di baju zirah bola itu. Lu Ming merasa tubuhnya akan retak. Ia dipenuhi luka-luka yang mengerikan, dan darah terus mengalir deras. Jika ia tidak memiliki bola untuk melindungi tubuhnya, ia tidak akan meninggalkan ampas. Namun, meskipun ada bola pelindung, bagaimanapun juga, kultivasi bola itu hanya 2 kali lipat dari Shenwang dan dapat membunuh 3 kali lipat Shenwang, tetapi tetap saja tidak dapat mengejar 4 kali lipat Shenwang, dan satu gerakan lawan akan menghancurkan pertahanan bola itu. Sua, di udara di depan, seorang lelaki tua kurus muncul. Lelaki tua ini, dengan sepasang sayap petir di punggungnya, secara alami adalah orang kuat di keluarga Wing Clan. Saat ini, tubuhnya sedikit gemetar karena amarahnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa, menatap Lu Ming. Bunuh tuan mudaku, mati, mati. Lelaki tua dari ras manusia bersayap itu meraung dan bergegas menuju Lu Ming lagi. Namun pada saat ini, di belakang Lu Ming, sesosok melesat ke udara, dan kecepatannya juga luar biasa. Lu Ming hanya merasakan kilatan angin kencang, dan sesosok muncul di depannya. Dia bertepuk tangan, dan melancarkan serangan terhadap lelaki tua dari ras manusia bersayap itu. Di langit, seperti bintang yang meledak, energinya meluap. Sosok manusia bersayap tua itu terbang mundur, dan sosok di depan Lu Ming juga mundur selangkah. Keluarga Wu, kau ingin melindungi anak ini. Setelah berdiri teguh, lelaki tua dari manusia bersayap itu meraung dan menatap sosok di depan Lu Ming. Orang yang tiba-tiba muncul di hadapan Lu Ming adalah kepala keluarga Wu. Tuan Lu Ming, aku akan melindungimu, kata kepala keluarga Wu dengan tegas. Bisakah kau hidup sendiri? Tak jauh dari sana, terdengar suara dingin, lalu, di sekitar barisan sosok, menuju ke sini. Setidaknya ada selusin sosok, semuanya pria parubaya, atau orang tua, masing-masing dengan napas teror yang tebal, semuanya adalah pria kuat dengan 4 dewa atau lebih. Begitu mata Lu Ming menyapu, ia menemukan bahwa ada anggota keluarga Jin, anggota keluarga Qin, dan anggota keluarga Yiren. Haha, kalian bertiga keluarga bangsawan benar-benar mengagumiku. Untuk membunuhku, kalian tidak hanya menggunakan Yixiang sebagai umpan, tetapi juga mengirim begitu banyak ahli. Lu Ming sungguh tersanjung. Suara sarkastis Lu Ming terdengar. Di sekitarnya, banyak orang yang berjaga tiba-tiba mengerti apa yang telah terjadi. Pemimpin 3 keluarga bangsawan besar itu sangat buruk rupa. Kali ini, mereka kehilangan banyak hal. Yixiang dan Jin Yuan sudah mati. Begitu kita tahu, kita akan bunuh anak ini, dan kita akan tetap di sini. Seorang lelaki tua dari keluarga Jin meraung. Mereka biasa berjaga-jaga, mereka tidak berencana melakukan apapun. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Karena aku ingin membunuhmu, aku akan melindungimu. Seorang manusia bersayap tua meraung, napasnya membumbung tinggi, guntur bergemuruh, dan terornya tak tertandingi. Lu Ming tidak tahu apa-apa tentang pencapaian pihak lain. Hanya ada satu perasaan, yaitu teror. Keberadaan seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa ia hadapi. Ia bisa membunuhnya dengan lambaian tangannya. Namun, Lu Ming datang ke sini dengan persiapan hari ini. Benar saja, begitu suara lelaki tua itu jatuh, sebuah suara datang dari satu sisi, nada yang lantang. Siapa yang bisa kau bunuh? Kemudian, satu demi satu, sosok-sosok berkelebat dan berdiri di sekitar Lu Ming. Mereka semua adalah petinggi keluarga Wu. Jumlah mereka lebih dari 10. Masing-masing sangat kuat. Kali ini, untuk membantu Lu Ming, keluarga Wu juga mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk melawan 3 keluarga bangsawan. Lu Ming sangat berterima kasih atas hal ini. Lebih dari 10 petinggi keluarga Wu menyerbu dan menghadapi petinggi 3 keluarga bangsawan. Sepertinya kalian, keluarga Wu, sudah bersiap untuk itu, kata lelaki tua itu dingin. Orang-orang dari keluarga Jin dan keluarga Qin tampak muram. Melihat pemandangan ini, mereka masih tidak mengerti. Mereka sebenarnya telah diperhitungkan oleh Lu Ming. Mereka merencanakan Lu Ming, tetapi mereka justru diperhitungkan oleh Lu Ming. Jelas, Lu Ming tahu bahwa ada bahaya, dan dia telah bekerja sama dengan keluarga Wu, sehingga para petinggi keluarga Wu akan menyergap dan bertemu mereka kapan saja. Kalian, keluarga Wu, apakah kalian ingin bertarung dengan 3 keluarga kami demi anak ini? Seorang lelaki tua dari keluarga Jin berbicara dengan dingin, penuh ancaman. Kalau kalian berperang, aku khawatir kalian tidak akan berhasil. Keluarga Wu, seorang pria besar, merespons dengan tegas. Kali ini, kepala keluarga Wu memberi perintah langsung. Bagaimanapun,
demi menyelamatkan nyawa Luming, mereka tidak akan takut akan ancaman satu sama lain. Lagi pula, keluarga Wu, keluarga Jin, dan keluarga Qin selalu berselisih. Konflik sering terjadi di masa lalu, dan kebencian mereka sangat dalam. Bagaimana mungkin keluarga Wu berkompromi di depan keluarga Jin dan keluarga Qin? Kalau mau mati, tamatlah. Seorang lelaki tua dari teran bersayap meraung. Sayap di belakangnya membesar dengan cepat, dan guntur menggelegar. Di bawah kipas, ia membunuh Luming. Namun, seorang penguasa keluarga Wu melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, ribuan kuda berlari kencang. Satu persatu, seekor kuda perang raksasa keluar dan menyerbu ke arah penguasa teran bersayap. Dua orang beradu, bahkan dengan beberapa gerakan, sulit untuk membedakan pemenang atau pecundang. Bunuh, bunuh. Para penguasa lain dari tiga keluarga bangsawan juga bergerak. Mereka menyerbu berturut-turut dan membunuh Luming. Lindungi Luming, seorang lelaki tua dari keluarga Wu memberi perintah. Tiba-tiba, lebih dari selusin anggota kuat keluarga Wu, bagaikan tembok, menghalangi Luming di belakangnya dan melawan para penguasa dari tiga keluarga bangsawan. Tiba-tiba, area itu bergejolak, dan atmosfer teror menyelimuti, mengirimkan kekuatan penghancur. Ada begitu banyak penguasa yang bertarung di alam para dewa. Kekuatan ini cukup untuk mengancam keselamatan planet yang hidup. Namun, ini adalah istana surgawi Jiuzhue. Dalam pertempuran semua, ketika napas mencapai tingkat tertentu, sebenarnya ada rune besar di tanah. Masing-masing rune ini sangat tebal, seperti naga, terjalin di tanah, membentuk susunan besar untuk melindungi keselamatan planet ini. Di tempat-tempat seperti Jiuzhue Tianwangfu, seluruh planet telah didirikan untuk waktu yang lama. Jika tidak, ada begitu banyak orang kuat di Jiuzhue Tianwangfu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada perang besar. Jika tidak ada susunan besar untuk dijaga, seluruh planet akan hancur. Dengan perlindungan susunan besar, kekuatan orang-orang untuk saling bertarung telah sepenuhnya dihilangkan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi tuan keluarga Wu bertekad untuk melindungi Luming. Dia tidak ingin berjasa, tetapi dia tidak ingin membunuhnya. Setelah beberapa lusin gerakan, para tuan dari tiga keluarga bangsawan mundur dan wajah mereka muram. Bagus, sangat bagus. Luming telah membunuh Tuan Yixiang dari klan sayapku. Akan kulihat bagaimana kau bisa melindungi keluarga Wumu. Aku akan menyampaikan pesan kepada Tuan dan melaporkan masalah ini kepadamu. Seorang anggota klan tua menggeram. Tuan muda Jin Yuan telah terbunuh, sampaikan pesan kepada Tuan keluarga. Seorang Tuan keluarga Jin juga berbicara. Kemudian, Tuan keluarga Qin juga memberikan suaranya kepada Tuan keluarga Qin. Tuan keluarga Wu berubah ekspresi. Masalah ini di luar kendali mereka. Sekarang, mereka hanya bisa menyampaikan berita itu kepada Tuan keluarga Wu. Suara-suara itu terdengar dari segala penjuru dan kemudian saling berhadapan. Tuan, apakah Anda datang? Para penonton di sekitar tercengang dan tak menyangka keadaan akan berkembang ke tahap ini. Mereka terus mundur, menjaga jarak agar tak terpengaruh. Waktu berlalu, detik demi detik. Tiba-tiba, embusan napas tumpul datang dari arah barat. Tersapu oleh embusan napas ini, banyak orang merasa napas mereka tak teratur. Sebelum semua orang bereaksi, ada tekanan dahsyat ke arah itu, luar biasa. Bagaikan seekor semut yang menghadapi tsunami setinggi ratusan meter. Ledakan, tekanan itu, semakin kuat, semakin lemah, dan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Semua orang menatap ke sisi lain dengan ngeri, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang terbang ke arah ini. Seseorang datang, terdengar gumaman ketakutan. Kemudian, semua orang dapat melihat bahwa di arah itu, ada seorang manusia bersayap parubaya melangkah maju. Orang ini tampak berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, tetapi setiap kali melangkah, jarak tak berujung terbentang di kakinya. Dalam beberapa tarikan napas, orang ini muncul di ketinggian. Tekanan dahsyat itu berasal dari orang ini. Bawahan, temui pemilik rumah ini. Pemimpin teran bersayap memberi hormat kepada pria parubaya itu dengan tergesa-gesa. Banyak orang terkejut bahwa pria ini sebenarnya adalah pemilik keluarga. Keluarga Yiren adalah keluarga kuat Jiuzhue Tianwangfu, yang memiliki sejarah panjang. Pemimpin keluarga Yiren benar-benar penguasa istana surgawi 9 Jue. Kekuatannya tak terduga. Orang seperti itu telah datang ke sini secara langsung hari ini. Pemimpin keluarga bersayap menyapu pemandangan dengan senhan yang tak tertandingi di matanya, dan berkata, Yixiang, terbunuh. Meskipun suaranya masih tenang, siapapun dapat mendengarnya. Ada kesempatan mengerikan untuk membunuh. Ya, seorang tua bersayap menjawab dengan gentar. Siapa yang membunuhnya? Tanya pemimpin keluarga. Dia, Luming. Tua bersayap itu menunjuk ke arah Luming. Sekelompok sampah, teriak pemimpin keluarga bangsawan Yiren, dan pemimpin klan manusia bersayap menundukkan kepalanya dan tidak berani bernapas. Kemudian, tatapan mata kepala keluarga Yiren menatap Luming, memancarkan niat membunuh yang gila. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia sebenarnya telah direkayasa oleh generasi muda dan mengangkat putranya. Dapat dikatakan bahwa Yixiang diberikan kepada Luming olehnya. Xianger, ayah akan membalaskan dendamu. Kepala keluarga bangsawan Yiren bergumam dalam hati, lalu napasnya yang kuat menyerbu banyak kepala keluarga Wu. Kalian,
menyingkirlah dari tempat dudukku, aku akan mengampuni nyawa kalian. Kepala keluarga Yiren meneguk minuman dingin. Tuan Yi, Tuan Muda Luming, aku ingin melindungi keluarga Wu. Seorang pria besar dari keluarga Wu menggertakkan giginya dan berkata bahwa meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang atau kesempatan untuk menang di depan pemimpin keluarga, mereka harus melakukan apa yang diperintahkan kepala keluarga. Bahkan jika itu nyawa, karena kalian ingin melindunginya, aku hanya bisa mengirim kalian ke jalan bersama. Suara kepala keluarga bangsawan Yiren terdengar sangat dingin, memancarkan aura membunuh yang dingin. Gila Wing, suaramu lantang, aku tahu bagaimana kau bisa mengalahkannya. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin datang dari belakang Luming dan yang lainnya. Begitu suara itu menghilang, ada satu orang lagi di belakang mereka. Luming menatap seorang pria besar berpakaian kerajaan. Ia tampak seperti Wu Zifeng, tetapi lebih berwibawa. Tuan rumah, melihat pria berpakaian kerajaan itu, seluruh keluarga Wu bersorak kegirangan dan segera memberi hormat. Hati Luming tergerak, ternyata pria ini adalah kepala keluarga Wu, sekaligus pemimpin keluarga Yiren, dan penguasa istana surgawi 9 Jue. Luming, aku sudah bertemu dengan kepala keluarga Wu. Luming juga mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Haha, jangan bahas itu. Dengan senyum dari kepala keluarga Wu dan lambaian lengan baju serta jubahnya, sebuah kekuatan melonjak keluar dan menopang Luming. Maksud Wu, ketika ia melihat kepala keluarga, ia berbisik dan tampak dingin. Maniak sayap, kepala keluargamu, apakah kau menindas keluarga Wuku? Ayo, bertarung, aku akan menemanimu. Kepala keluarga Wu sangat mendominasi. Ia melangkah keluar dan muncul di depan Luming, lalu berdiri berhadapan dengan kepala keluarga. Boom, dua orang, meledak dalam napas yang luar biasa, konfrontasi napas, seluruh langit, sejuta mil di sekitarnya, dalam getaran hebat, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Di tengah konfrontasi napas mereka, kekosongan terpelintir dan kekuatan meraung, seolah-olah akan berubah menjadi kekacauan. Di sekitar orang-orang, mundur lagi dan lagi, wajah panik. Mengerikan, sehebat inikah kekuatan pemimpin keluarga bangsawan. Sungguh menakjubkan. Konon, kultivasi pemimpin keluarga bangsawan ini telah mencapai puncak Raja Dewa, melampaui dewa dan raja lainnya. Kekuatannya mengguncang bumi. Ketika aku melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Beberapa dewa kultivasi berbisik kaget. Puncak Raja Dewa adalah kultivasi keluarga bangsawan Yiren dan kepala keluarga Wu. Ia melampaui semua dewa dan sangat kuat. Prestasi seperti itu jarang terjadi di seluruh istana surgawi 9 Jue. Mereka adalah penguasa di satu sisi. Di istana surgawi 9 Jue, meskipun ada keberadaan Raja Dewa yang melampauinya, keberadaan semacam itu sangat sedikit, umumnya sangat sedikit. Oleh karena itu, jika keberadaan itu tidak bergerak, puncak Raja Dewa adalah yang terkuat. Sekarang, karakter seperti itu, apakah kau ingin bertarung? Napas dua orang itu, semakin kuat, dalam kehampaan terus-menerus berkonfrontasi, langit, keluar dari ledakan dahsyat. Boom, tiba-tiba, dari arah lain, ada napas yang sama mengerikannya. Ketika napas ini datang, ia bercampur dengan napas pemimpin keluarga orang-orang bersayap dan menekan kepala keluarga Wu. Dengan raungan teror, kepala keluarga Wu mengubah wajahnya dan tubuhnya gemetar. Sedikit, ia mundur beberapa langkah. Di kejauhan, seberkas cahaya keemasan datang dengan cepat, dan beberapa kilatan muncul di sisi pemimpin keluarga bangsawan Yiren. Ia dipenuhi cahaya keemasan, dan napasnya mengerikan. Ia tidak berada di bawah tuan keluarga bangsawan Yiren dan tuan keluarga Wu. Lihat pemilik rumah. Di tempat kejadian, tuan keluarga Jin memberi hormat dengan tergesa-gesa. Hati orang-orang terguncang lagi, dan tuan keluarga bangsawan lainnya datang. Hari ini, sungguh menarik untuk ditonton. Setelah kedatangan pemimpin keluarga Jin, tatapannya menyapu, lalu jatuh pada Luming. Di matanya, ada kesempatan luar biasa untuk membunuh. Ia telah diberitahu bahwa Jin Yuan telah dibunuh oleh Luming. Di antara generasi muda keluarga Jin, 4 orang dengan bakat tertinggi dibunuh oleh Luming. Hatinya dipenuhi amarah. Wu Yi, anak ini telah membunuh banyak Tianjiao dari keluarga Jin kita dan putra saudara Yi. Dia melakukan kejahatan keji dan harus dieksekusi. Pemimpin keluarga Jin berbicara dengan dingin, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. Bagaimana jika aku menolak? Keluarga Wu adalah saluran dingin utama. Kau bilang tidak, aku khawatir kau tidak bisa menahannya sendirian. Seluruh tubuhnya bagaikan matahari kemasan. Napas yang mengerikan membuat orang sulit bernapas. Ya, kau harus melindunginya. Kalau begitu kau harus membunuhmu dulu. Aku percaya Tuhan surga tidak akan menyalahkan kita. Pada saat ini, suara lain datang dari orang lain, bukan dari kepala keluarga Wing dan tuan dari keluarga Jin, melainkan dari orang lain. Begitu suara itu turun, sesosok tiba-tiba muncul di sisi lain. Ini juga penampilan seorang pria parubaya, sangat tampan, dengan sisik di tengah alisnya, yang cukup aneh. Lihat tuan, keluarga Qin, memberi hormat segera. Hati orang-orang bergetar lagi. Kepala keluarga Qin juga datang, dan sosok lain dari puncak Raja Dewa datang.
Pada hari kerja, sosok seperti itu jarang terlihat. Banyak orang ingin berkunjung tetapi tidak menyangka, hari ini tiba-tiba datang 4 orang. Haha, Saudara Qin, kau juga di sini. Kepala keluarga Winget tertawa, lalu menatap kepala keluarga Wu dan berkata, Wu Yi, sekarang, bagaimana kau bisa melindunginya? Kepala keluarga Wu mengerutkan kening dan tampak agak muram. Aku tak menyangka 3 kepala keluarga bangsawan datang. Sendirian, dia tak takut. Tapi jika 2 dari mereka bergerak bersama, dia jelas bukan lawan. Jika dia bergerak 3 kali, dia akan mati. Saat ini, bahkan jika dia ingin melindungi, dia tak berdaya. Aku tak menyangka demi generasi muda, semua kepala dari 3 keluargamu telah pergi. Konyol, kepala keluarga Wu mencibir. Kepala 3 keluarga bangsawan juga tampak agak muram. Hari ini mereka muncul, dan mereka dipermalukan. Sekarang setelah dia dipermalukan, Lu Ming tak boleh melepaskannya. Wu Yi, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerahkan anak itu, atau aku akan membunuhmu bersama. Kepala keluarga Winget minum dengan dingin. Napasnya semakin sesak, seluruh tubuhnya dipenuhi guntur, bagaikan dewa guntur. Kepala keluarga Wu mengerutkan kening. Sungguh sulit baginya untuk menunggangi harimau sekarang. Hahaha, aku sungguh tersanjung Lu Ming mau repot-repot melakukannya sendiri dengan 3 dewa teratas. Bahkan jika harus mati, itu sepadan. Saat itu, Lu Ming tertawa terbahak-bahak, lalu melangkah keluar menghampiri kepala keluarga Wu. Tuan Wu, terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, lebih baik saya biarkan generasi muda menyelesaikan masalah ini sendiri. Lu Ming mengepalkan tinjunya ke arah kepala keluarga Wu. Biarkan generasi muda menyelesaikannya sendiri. Suara Lu Ming menggema di antara penonton. Banyak orang terkejut, membiarkannya menyelesaikannya sendiri, apakah ini masih jalan buntu? Sepertinya dia tahu akan mati, jadi dia menyerah begitu saja dan tidak ingin melibatkan keluarga Wu, jadi dia pergi untuk mati dengan murah hati. Sepertinya dia benar-benar saleh. Beberapa orang membicarakannya. Baiklah, nak, lakukan sendiri. Aku akan membiarkan kalian semua mati. Suara dingin kepala keluarga dari keluarga bersayap itu terdengar. Sebagai upaya terakhir, dia benar-benar tidak ingin membunuh generasi muda di alam dewa surgawi sendirian, yang akan sangat memalukan. Penentuan nasib sendiri, kenapa aku harus melakukannya sendiri? Lu Ming sedikit memiringkan mulutnya dan berkata, sejak aku datang ke istana surgawi 9 Jue, aku telah disergap dan dibunuh secara diam-diam. Sejak aku datang ke perkemahan bintang, aku telah diganggu oleh Tian Jiao keluargamu. Aku selalu bertanya-tanya mengapa kau ingin membunuhku. Sekarang, aku mengerti. Berbicara tentang ini, Lu Ming terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lantang, itu karena kau dalam pencurian Jiu Jue Senjing, dan aku memiliki buktimu, jadi kau selalu ingin membunuhku dan mengambil bukti di tanganku. Bahkan jika kau tidak takut dipermalukan, pemiliknya akan melakukannya sendiri, kan? Apakah ada hal seperti itu? Kata-kata Lu Ming membuat banyak orang terkejut dan heran. Beberapa orang bahkan menatap orang-orang dari 3 keluarga besar dengan curiga. 9 Jue Senjing dicuri oleh orang-orang dari wilayah Qin Tianxing. Masalah ini sudah lama menjadi rahasia. Hanya orang berotak tertentu yang bisa menebak bahwa pasti ada seseorang di kediaman Jiu Jue Tianwang. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang di wilayah Qin Tianxing mencuri Jiu Jue Senjing? Intinya, siapa orangnya? Ini belum ditemukan. Setelah Lu Ming mengatakan ini, orang-orang bertanya-tanya, apakah ini benar-benar keluarga Qin dari keluarga Jin atau keluarga Yiren? Raut wajah ketiga pemilik keluarga juga berubah. Ini kejahatan besar. Jika benar, bahkan ketiga keluarga bangsawan itu akan bertanggung jawab. Apa yang kau bicarakan, kelinci kecil? Pemimpin keluarga bersayap itu berteriak dan bernapas dengan marah. Aku akan membunuhmu. Pemimpin keluarga raja semakin marah. Dia melangkah keluar dan mulai membunuh Lu Ming. Apakah kau ingin membunuh orang dan menghilangkan bukti? Lu Ming berteriak. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh raja tiba-tiba berhenti. Wajahnya sangat dingin dan kesempatan membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia benar-benar depresi hingga muntah darah, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa membunuh Lu Ming. Begitu dia membunuh Lu Ming, bukankah dia benar-benar diam saja atas kata-kata Lu Ming? Omong kosong, tahukah kau betapa besar kejahatan memfitnah kami? Raja keluarga berkata dengan dingin. Apakah ada stigma yang tidak kau hitung di hatimu? Lu Ming tak kenal takut dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Ini membuat pemimpin keluarga bangsawan Yiren dan tuan keluarga Qin memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Di antara mereka, pemimpin keluarga Jin paling ingin membunuh Lu Ming. Benarkah Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa keluarga Jin sebenarnya adalah mata-mata yang sengaja menyeret mereka ke dalam air? Tuan keluarga Jin menyapu wajah keluarga bangsawan dan tuan keluarga Qin. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain, dan amarahnya semakin membara. Bajingan, kau bilang punya bukti untuk membuktikan siapa mata-mata yang mencuri kristal Dewa 9 Jue. Oke, sekarang keluarkan dan singkirkan buktinya. Pemimpin keluarga Jin berteriak dan menatap Lu Ming. Ya, singkirkan buktinya. Kalau kau berbohong, kau tidak boleh mati. Pemilik keluarga bersayap itu juga minum banyak. Keduanya menunjukkan hati nurani yang bersih, tetapi mereka membuat Lu Ming sedikit curiga.
Benarkah keluarga bangsawan ini bukan orang dalam yang mencuri kristal Dewa Sembilan Jue, atau mereka sekarang saling mendukung? Baiklah, kalau kau mau melihatnya, aku akan menunjukkannya padamu. Suara Luming terdengar dari kejauhan. Ketika suara Luming jatuh, pelangi berkelebat di langit, lalu sesosok muncul di samping Luming. Sosok ini adalah saudagar biru. Inilah yang telah lama dibicarakan Luming dan Lansang. Begitu waktunya tepat, Lansang muncul dan memproyeksikan ke publik. Saudagar biru, itu kau. Melihat Lansang, kepala keluarga Jin, kepala keluarga bangsawan Yiren, kepala keluarga Qin, dan sebagainya, aku tak kuasa menahan diri untuk berseru. Jelas, mereka semua mengenal Lansang. Apa, terkejut melihatku? Tanya Lan Yuan ringan. Anak ini, siapa kau? Apa kau akan melindunginya? Tanya raja dengan wajah dingin. Lansang dulunya adalah guru Jingyu. Di seluruh dinasti suci Taixu, dia adalah tokoh berpangkat tinggi. Aku tidak tahu seberapa tinggi pangkatnya dibandingkan ketiga guru itu. Tapi sekarang, mereka tak perlu takut pada Lansang, orang yang sudah diturunkan pangkatnya. Luming, menantuku, kan? Tanya Lan Yuan ringan. Ah, banyak orang tercengang. Luming, menantu Lansang. Luming menyentuh hidungnya, terdiam. Jadi, apakah kau benar-benar ingin menjual dirimu kepada putrimu? Di depan umum, Luming disebut-sebut sebagai menantunya. Namun, dalam situasi seperti itu, Luming tak dapat menyangkalnya dan hanya bisa diam. Aku punya bukti yang kau inginkan. Kemudian, Lansang menambahkan kalimat lain. Banyak mata orang tertuju pada pedagang biru itu. Lansang, apakah kau benar-benar punya bukti bahwa kristal ilahi 9 Jue telah dicuri? Jika ya, ini peristiwa besar, dan orang-orang penasaran. Kalau begitu, bawa saja. Raja keluarga Jin tampak tenang dan tanpa ekspresi aneh. Luming dan Lansang sedikit ragu. Pihak lain begitu tenang. Apakah mereka salah? Atau, apakah kau benar-benar bertahan? Saat ini, tidak ada jalan kembali, tergantung siapa yang bisa tenang. Tentu saja, aku akan mengungkapkannya, tetapi ini adalah peristiwa besar. Sebelum bukti diajukan, aku akan meminta Raja Surgawi dan pengawal dewa untuk datang dan memberikan kesaksian. Jalan komersial, tolong minta Raja Surgawi dan pengawal dewa. Beberapa orang menjadi pucat. Tianwang Shenwei adalah pengawal dari garis keturunan Jiu Jue Tianwang. Ia berada langsung di bawah komando Jiu Jue Tianwang. Ia memiliki eksistensi yang sangat kuat, memiliki kekuatan besar, dan bertanggung jawab atas penegakan hukum. Jika ketahuan siapa orang dalam 9 Jue Senjing, Tianwang Shenwei dapat langsung menegakkan hukum dan menghancurkan pihak lain. Pedagang biru ingin menekan pihak lain. Jika tiga keluarga bangsawan benar-benar memiliki orang dalam, kebanyakan dari mereka akan kehabisan napas dan diperas. Yang disebut kelonggaran dalam pengakuan dan ketegasan dalam perlawanan. Jika mengaku lebih dulu, mungkin bisa ditangani dengan ringan. Ini adalah pikiran orang-orang. Rencana Lansang dan Luming adalah menggunakan tekanan kuat untuk saling memeras agar terungkap terlebih dahulu. Baiklah, silakan tanya Raja Surgawi dan penjaga dewa. Pemimpin keluarga harus berbicara terlebih dahulu. Saya setuju. Kemudian, kepala keluarga Qin mengikuti. Saya setuju. Akhirnya, pemilik keluarga Jin mengangguk. Hal ini membuat Luming dan Lansang saling berpandangan, menunjukkan keraguan. Benarkah mereka melakukan kesalahan? Bukankah seharusnya ketiga keluarga ini